Shalom, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita untuk belajar satu bagian firman Tuhan hari ini yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 saya bacakan untuk kita. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu Saudara, kalau jalan-jalan ke daerah Surabaya, saya melihat ada 2 titik dekat rumah saya. Pengiklanan rumah makan yang baru, warung makan yang baru dengan cara yang sedikit unik dan menarik buat saya. Kalau umumnya kita mengajak orang untuk melihat sesuatu atau datang ke tempat yang baru, itu dengan cara yang secara umum kita kalimat ajakannya itu ayolah, lihatlah, seperti itu. Nah, ini sedikit berbeda ya. Bagi saya ini sangat unik karena dia menggunakan kalimat yang kontras. Misalnya gini, jangan melihat ke kiri. Yang satunya katakan jangan menoleh ke kanan. Kita akan berpikir bahwa kata jangan itu kan larangan. Tapi sebenarnya bagi mereka pebisnis itu bukan kalimat larangan, itu justru kalimat yang menarik perhatian, rasa penasaran orang yang lewat untuk sebenarnya ingin tahu ada apa sebenarnya, sehingga tidak boleh melihat ke kiri atau menoleh ke kanan. Dan betul yang saya lakukan adalah ketika saya membaca tulisan itu membuat saya justru ingin melihat sebenarnya ada apa. Ternyata di situ ada warung makan baru, ada rumah makan bakso yang baru. Hanya untuk melihat itu supaya tahu bahwa di situ ada warung yang baru, warung bakso yang baru. Nah, kalau kita lihat pada teks ini, Yohanes Pembaptis ya tidak menggunakan kalimat yang kontras, tapi dia menggunakan kalimat yang umum ya. Lihatlah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kata lihatlah yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis ini tidak sekedar mengajak orang untuk melihat Yesus yang datang kepadanya. Tapi kata yang dia gunakan ini mengandung makna perhatikanlah. Perhatikanlah Yesus yang datang ya. Jadi kalimat perhatikan ini nih beberapa penafsir itu mengatakan begini, bahwa ketika Yohanes Pembaptis mengatakan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia pada saat Yesus datang kepadanya, itu mengandung ekspresi sukacita dari Yohanes Pembaptis sendiri. Bapak Ibu, kalau kita baca satu-satunya kesaksian atau kisah tentang pernyataan Yohanes ini hanya tercatat dalam Injil Yohanes ini. Nah, apa yang dimaksudkan penulis sehingga dia menuliskan secara khusus ke teks ini? Kita ingat ya, Injil Yohanes itu ingin membawa orang supaya percaya kepada Kristus. Maka dimulailah dengan pernyataan Allah yang menjadi manusia, Firman menjadi manusia, ya, supaya dalam rentetan tulisannya itu membawa orang untuk percaya kepada Kristus. Nah, kalimat pembuka ini dari Yohanes Pembaptis itu pun kalimat yang bukan sekedar kesaksian biasa, pernyataan biasa, tapi itu adalah pernyataan supaya orang melihat, memperhatikan yang seksama. Ini kabar sukacita yang datang ya. Ini berita yang sangat menggembirakan bagi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ini tidak dalam kaitannya dengan korban, maka kita akan sulit memahami kenapa Yohanes Pembaptis atau penulis Injil Yohanes memunculkan gelar Yesus sebagai anak domba Allah ini. Ya, karena pernyataan bahwa Yesus adalah anak domba Allah itu hanya tercatat dalam ayat 29 dan 36, dan itu hanya diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Tidak ada di bagian lain dalam Perjanjian Baru ya. Nah, ini menarik sekali, sangat menarik. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal penting. Saya menemukan 2 hal penting yang ingin disampaikan oleh penulis Injil Yohanes yang akan juga menjadi pembelajaran untuk kita. Dari pernyataan Yohanes Pembaptis tentang lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Hal yang pertama yang kita pelajari adalah Allah memandang dosa itu sangat serius. Maka ada frasa yang menghapus dosa dunia. Sebegitu pentingnya, sebegitu seriusnya dosa, sehingga Allah harus memikirkan cara mengutus anaknya. Ya, di sini menggunakan kata anak domba Allah
yang akan menghapus dosa dunia. Nah, saya menemukan dua kalimat yang menarik yang sejajar dengan kalimat ini, ya, bahwa ada kalimat bahwa inilah, lihatlah anak domba Allah, dialah yang menyebabkan dosa dunia itu diampuni. Yang kedua, ini dalam bentuk yang lebih aktif lagi, itu katakan bahwa anak domba Allah yang menyebabkan Allah mengampuni dosa dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah ini berita sukacita? Bukankah ini berita yang paling menggembirakan? Bagi saya pernyataan ini yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis itu kabar yang paling menggembirakan bagi dunia. Ya, kalau Allah memandang dosa begitu serius, maka kita harus melihatnya juga dengan kacamata yang serius. Bapak Ibu Saudara, seorang pengkhotbah, saya sebut saja Pendeta Yakob Trihandoko itu Trihandoko ucapan begini: kalau dosa itu permasalahannya hanya karena ketidaktahuan, ketidakmengertian, maka informasi saja tentang dosa itu sudah cukup. Kalau masalahnya adalah ketidaktahuan, maka informasi tentang dosa, seriusnya dosa, Allah membenci dosa itu cukup. Tapi dosa itu bukan masalah informasi, bukan masalah ketidaktahuan, tapi dosa itu adalah masalah yang serius, berbicara tentang keterpisahan antara manusia dengan Allah. Yang tadinya manusia ada dalam persekutuan dengan Allah, akibat dari dosa itu membuat manusia menjadi seteru Allah. Kita perhatikan ya, Roma pasal 3 ayat 23 itu dicatat bahwa semua manusia itu sudah tercemar oleh dosa sehingga semua kehilangan kemuliaan Allah. Itu bicara tentang keterpisahan antara manusia dengan Allah. Kemudian ditegaskan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Di sana dikatakan akibat dosa ialah maut. Terlalu serius dosa itu. Ya, dosa itu terlalu serius dan sangat serius. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau demikian seriusnya dosa, maka seharusnya manusia sebagai yang berdosa harusnya mati untuk dosanya. Ya. Harusnya dialah yang menanggung hukuman dosa itu. Namun apapun yang dilakukan manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dosanya. Kenapa? Karena ketika manusia mati di dalam dosa, ya, maka segala bagian dan kemampuan jiwanya, tubuhnya serta keseluruhan hidupnya itu sudah tercemar oleh dosa. Seperti Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5, itu dikatakan bahwa keinginan hatinya, kecenderungan hatinya itu hanya untuk berbuat dosa. Ya. Meskipun dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi dia hanya akan melakukan yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk tidak melakukan dosa. Kan ya? Dia tidak punya kemampuan untuk tidak melakukan dosa. Atau dengan kata lain, dia tidak mampu melakukan hal yang tidak berdosa dalam pandangan Allah. Itu masalah dosa dan itu sangat serius. Maka kita lihat berita sukacita yang tadi disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu mengandung kalimat yang makna yang kedua, bahwa di dalam dosa yang begitu serius di mata Allah, tetap ada kasih Allah yang besar. Maka Allah memberikan anak domba Allah. Itulah Yesus Kristus. Ya. Apa maknanya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Artinya penulis Injil Yohanes, atau kita boleh katakan Yohanes Pembaptis ingin katakan kepada kita demikian. Ini pembelajaran, ini firman yang akan kita terima, bahwa ketika kita melihat kalimat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu artinya kita melihat kemurahan Allah yang besar. Allah bermurah hati memberikan Yesus Kristus sebagai pendamai antara manusia dengan Allah. Bukankah ini kemurahan Allah? Bukankah ini berita sukacita? Kalau Yohanes menyambut Yesus dengan sukacita dalam seruannya, maka kita pun harus menyambut dengan sangat bersukacita karena kita menerima Alkitab yang lengkap berisi tentang Kristus yang mati dan menebus kita, memberikan pemulihan bagi dunia, pendamaian bagi manusia dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang anak domba itu selalu dikaitkan dengan korban, maka kita belajar di sini bahwa Allah bermurah hati. Manusia berupaya untuk memberikan korban dalam perjanjian lama. Untuk
setiap dosa ada korbannya. Satu korban tidak bisa menghapus sekian dosa untuk sekian orang. Tidak. Tiap dosa itu ada korbannya. Tiap orang yang melakukan dosa kepada Allah itu ada korbannya. Harus ada korbannya. Tapi itu hanya sifatnya sementara. Tapi ketika Allah memberikan Kristus menjadi jalan pendamaian, maka pendamaian yang dilakukan di dalam Kristus itu cukup untuk menghapus dosa dunia. Dunia itu bicara tentang semua manusia dalam segala abad, segala zaman, dari yang saat ini, kita manusia masa kini, masa depan, manusia yang hidup pada masa perjanjian baru, perjanjian lama. Itu semua cukup penebusan Kristus itu bagi kita semua. Inilah kemurahan Allah. Cukup anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu. Pengorbanannya di kayu salib itu cukup menyelesaikan masalah dosa, cukup untuk membawa manusia untuk berdamai dengan Allah. Inilah kabar sukacita untuk kita. Jadi kalau Yohanes katakan, lihatlah, firman Tuhan hari ini juga datang kepada kita, lihatlah, hanya Dia jalan pendamaian yang Allah sediakan. Ketika ada firman yang katakan bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, itu artinya bahwa Allah hanya menyediakan pendamaian di dalam Kristus. Tidak ada pendamaian di luar Kristus. Maka kita bisa menegaskan bahwa kekristenan menolak kompromi, bahwa ada banyak jalan menuju Roma. Enggak ya? Jalan menuju Roma itu banyak. Tapi ada banyak jalan menuju keselamatan, itu tidak ada dalam keyakinan Kristen. Kekristenan hanya mengakui keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Allah hanya menyediakan jalan pendamaian di dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus dibaptis, Allah katakan apa? Bahwa ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tidak ada jalan yang lain yang dikenan Allah selain di dalam Yesus Kristus. Yesus pun tegaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa tidak ada jalan lain untuk berdamai dengan Allah. Tidak ada jalan keselamatan lain di luar Kristus. Kristus bukan salah satunya jalan keselamatan, tapi Kristus adalah satu-satunya, satu dan satu-satunya jalan keselamatan, jalan pendamaian dengan Allah. Lukas pun demikian menuliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 bahwa di kolong langit ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya Allah berikan keselamatan selain di dalam nama Yesus. Artinya bahwa Allah hanya berkenan memberikan pendamaian, berdamai dengan manusia berdosa kalau orang itu percaya kepada Yesus Kristus. Kita kembali pada apa yang diinginkan oleh penulis, melihat Yesus sebagai satu-satunya korban yang disiapkan Allah untuk berdamai, untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Maka kita tidak punya jalan lain. Kita hanya perlu percaya kepada Yesus Kristus karena Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu Saudara, saya rasa inilah berita yang paling menyukakan buat kita. Mari kita bersama-sama melihat bersama bahwa kita sudah menerima kemurahan itu di dalam Kristus Yesus. Kita menerima jalan pendamaian itu di dalam Kristus Yesus. Jangan pernah sia-siakan ini. Inilah pengorbanan yang sempurna. Tidak datang dari manusia, tidak juga datang dalam upaya dan keinginan manusia. Tapi ini datang dari hati Allah yang penuh kasih, yang memandang dosa dengan serius, tapi juga penuh belas kasih terhadap dunia. Dia sendiri yang kepadanya kita berseteru, justru Dia sendiri yang menyediakan jalan pendamaian itu melalui Yesus Kristus, anak domba Allah. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.